sahabat Bayukarta, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Bayukarta. Sebelum podcast dimulai, kita perkenalkan dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Di sini sudah ada bersama saya Mas Aldi dan juga Ibu Anita. Nah, Mas Aldi dan juga Ibu Anita ini adalah perawat gigi di Dental Center Rumah Sakit Bayukarta. Dan juga bersama saya Risa Paramita dari tim marketing Rumah Sakit Bayukarta. Nah, tema yang sangat menarik di hari ini kita akan bahas tentang kesehatan gigi dan mulut dalam rangka kesehatan mulut sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 Maret. Nah, yuk langsung aja kita bahas dengan narasumbernya ya. Yang pertama itu adalah kesehatan gigi dan mulut. Ada baiknya kita bahas itu dulu ya sahabat Bayukarta. Nah, sebetulnya kesehatan gigi dan mulut itu apa sih? Bisa dijelaskan Ibu Anita? Silakan. Kesehatan gigi dan mulut pastinya teman-teman udah paham ya. Gigi sehat tuh udah pada paham kayaknya ya. Karena kesehatan gigi dan mulut itu merupakan bagian integral dari kesehatan tubuh secara keseluruhan yang memang tidak bisa dipisahkan dari kesehatan tubuh secara umum ya. Gigi dikatakan sehat itu pasti udah pada paham ya. Yang nggak ada bolong atau lubang gigi, nggak ada karang gigi, nggak bau mulut, dan juga nggak ada radang gusi yang sering berdarah-darah. Gusinya kalau sikat gigi itu kadang-kadang ada yang suka berdarah gitu ya. Pokoknya itu terbebas dari semua itu. Giginya sehat, nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan ya. Berarti yang bisa dikatakan gigi sehat itu adalah gigi yang terbebas dari keluhan-keluhan yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Anita gitu ya. Nah, ada lagi nih, gimana sih caranya pemeliharaan gigi dan mulut yang baik itu sebetulnya seperti apa sih caranya, Bu? Kayaknya itu mah udah gampang lah ya, semua orang udah paham. Intinya sih menggosok gigi. Cuman kadang waktunya ada yang berbeda-beda. Sebenarnya untuk berapa kalinya sih itu enggak ya, mau berapa kali. Tapi yang paling utama itu sikat gigi itu dua kali ya. Pagi sesudah sarapan. Yang kedua malam sebelum tidur. Nah, selain itu juga ya makanan manis kayak gitu dikurangin. Juga perbanyak buah dan sayur. Dan yang paling utama nih, yang sering banyak orang dilupakan tuh, seringlah periksa gigi, kontrol ke klinik-klinik gigi. Biar bisa dilihat di situ, ini udah mulai bolong, ini udah mulai ada karang gigi. Jadi harus rajin kontrol ke dokter gigi. Harus rajin kontrol ya, intinya sahabat Bayukarta, jangan lupa untuk kontrol minimal 4 bulan sekali lah ya Bu ya ke dokter gigi. Nah, paling tadi untuk menggosok giginya juga minimal 2 kali sehari sebelum setelah sarapan, kemudian sebelum tidur ya. Oke, nah sama perbanyak juga buah dan sayur yang berserat gitu mungkin ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dari pemeliharaan kesehatan gigi nih sahabat Bayukarta. Nah, kita coba tanya dulu yuk ke Mas Aldi, sebetulnya apa sih tujuan dari pemeliharaan kesehatan gigi itu sendiri? Tujuan kita melihara kesehatan gigi dan mulut itu yang pertama sih agar gigi itu sehat ya. Karena kalau misalkan kita gigi sehat, beraktivitas pun tidak akan terganggu. Karena kalau misalkan kita sakit gigi itu yang ngejenguk tuh jarang ya. Iya. Paling yang ngejenguk tuh masa ya sakit gigi dijenguk gitu ya. Yang kedua, terhindar dari penyakit gigi dan mulut tadi yang udah disebutkan sama Ibu Anita gitu. Oke, berarti tujuannya itu adalah supaya gigi kita bisa tetap sehat. Karena kan gigi itu termasuk salah satu organ utama ya Bu ya untuk mengunyah makanan kayak gitu, dan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga supaya terhindar dari kuman atau kuman-kuman kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya untuk contoh gigi dan mulut yang tidak sehat itu sebetulnya kayak apa sih Mas? Yang pertama sih karang gigi ya. Karang gigi, karena karang gigi itu karena kita jarang gosok gigi, adanya plak yang nggak tersikat, lama-kelamaan itu jadi karang gigi. Oh, jadi mungkin dari sisa-sisa makanan ya sahabat Bayukarta ya, sisa-sisa makanan yang tidak tergosok dengan baik itu bisa menimbulkan karang gigi sendiri ya Mas Aldi ya. Selanjutnya yang kedua radang gusi. Nah, radang gusi ini pasti banyak yang belum tahu ya pada awam. Itu adalah peradangan pada gusi yang ditandai oleh merahnya gusi di sekitar akar gigi. Nah, biasanya
Kalau sikat gigi itu benar kayak tadi, sikat gigi kadang-kadang suka berdarah. Nah, itu ditandain bahwa itu gusinya udah radang gusi gitu. Oke. Sebetulnya kenapa sih bisa sampai ada radang gusi itu? Apakah karena menyikat giginya tidak benar ataupun apakah ada sesuatu atau gimana? Itu karena banyaknya sisa makanan terjadinya karang gigi. Gitu nih gigi. Kalau radang gusi itu kan banyak faktornya ya. Yang ibu hamil. Ibu hamil tuh bisa. Itu bisa ibu hamil karena juga gen. bisa ya? Betul. Karena gen. Dia tiba-tiba gusinya melendung-melendung gitu. Bisa. Yang kedua itu karang gigi. Karang gigi itu bisa menyebabkan si gusinya merah-merah. Makanya kalau gosok gigi itu langsung kayak pas ngeludah tuh kayak ada darahnya. Darah gitu ya. Terus juga ada karena faktor hormon puberti. Pubertas juga ngaruh ternyata ya, Bu, ya? Betul, iya, pubertas kadang-kadang yang lagi puber-puber pas ini mungkin bisa lagi gosok gigi tiba-tiba berdarah, itu bisa. Banyak faktor untuk radang gusi. Oke, ternyata memang banyak faktornya ya sahabat Bayu Karta ya untuk gigi dan mulut yang tidak sehat itu. Nah, udah ya Mas ya? Ada lagi nggak? Ada lagi yang ketiga itu adalah gigi yang berlubang. Oh, gigi yang berlubang nih sahabat Bayu Karta yang paling utama biasanya ya. Yang berlubang. Itu karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang lengket lah kayak gitu, makan-makanan yang lengket. Makanan manis mungkin manis yang lengket gitu aja sih. Makanya penting kenapa kita harus gosok sikat gigi malam sebelum tidur. Betul. Supaya kotoran-kotoran yang tersisa di gigi kita juga bisa dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita tidur gitu. Oke, kalau sahabat Bayu Karta mungkin ada yang mengalami keluhan seperti yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Anita dan juga Mas Aldi, bisa langsung datang aja konsultasi gigi ke Dental Center Rumah Sakit Bayu Karta. Nah, mungkin sahabat Bayu Karta ada yang belum tahu juga nih, Bu Anita, Mas Aldi. Di Bayu Karta itu kita punya dokter gigi umum sama dokter gigi spesialis. Mungkin sahabat Bayu Karta ada yang belum tahu nih nama-nama dokternya tuh siapa aja dan spesialisnya spesialis apa aja sih? Gitu. Boleh dibantu diinformasikan ke sahabat Bayu Karta semuanya. Baik, kita ada 4 dokter gigi umum. Alhamdulillah ya si dokternya udah pada senior semua. Ada dokter Sri, ada dokter Suhartono, ada dokter Dadi, juga ada dokter Maria. Itu untuk dokter gigi umum. Itu untuk dokter gigi umum. Betul. Ya Bu ya. Untuk spesialisnya ada dokter Ika, ada dokter Imran yang bedah mulut, yang ketiga ada dokter Luciana untuk orto, yang keempat ada dokter Irawati untuk gigi anak. Oke, berarti untuk spesialis giginya nih sahabat Bayu Karta itu ada dokter gigi Irawati Kirana, spesialis gigi anak, lalu ada juga dokter gigi Luciana ya Bu ya untuk ortodonti, lalu ada dokter gigi Imran untuk spesialis bedah mulut, dan juga satu lagi dokter gigi Ika ya untuk spesialis konservasi gigi. Iya betul. Nah kita kan udah punya dental center nih Mas Aldi sama Bu Anita. Nah mungkin bisa dijelaskan juga nih, diperkenalkan ke sahabat Bayu Karta, di dental center kita itu sebetulnya ada poli apa aja sih dan fasilitasnya tuh lengkap atau enggak? Sudah cukup lengkap ya. Cukup lengkap ya. Dan aman ya. Aman banget ya. Untuk pasien. Iya, ini ada 3 poli. Kita ini ada 3 poli, tapi ini yang gigi anak masih dalam proses ya. Mudah-mudahan tinggal menunggu hari kayaknya ya. Ini ada 3 poli. Yang pertama dokter gigi umum, yang tadi 4 dokter tadi. Yang kedua ada dokter spesialis. Di situ di poliklinik 2 yang paling pojok itu ada, di situ ada dokter orto, dokter Usi, ada dokter Ira sementara di situ, ada dokter Imran sama dokter Ika di situ. Nah, sementara yang sebelahnya poli 3 itu sedang dalam proses menunggu hari itu, dokter Ira nanti di sana gigi anak. Oke, berarti udah lengkap banget ya sahabat Bayu Karta ya untuk dental center di kita. Nah, Bu, ini kan lagi di masa pandemi ya. Nah, sahabat Bayu Karta itu mungkin ada yang pengen berobat ataupun konsultasi ke dokter gigi nih untuk jadwalnya kontrol misalnya. Cuma kan lagi masa pandemi ini. Kira-kira aman atau enggak sih sebetulnya? Tenang sih sebetulnya, di Bayu Karta tuh kita sebagai perawatnya udah memakai APD level 3 ya. Level 3. Terus alatnya pasti yang pertama steril. Yang ketiga, ruangannya pun kita sesudah habis praktek selalu langsung disterilkan. Oh, langsung disterilkan ya, berarti aman banget nih sahabat Bayu Karta. Nggak usah khawatir lagi ya.
Terus kita pun udah dilengkapi dengan exhaust ya. Terus suctionnya pun kita udah siapin untuk suction ekstra oral ya. Ekstra oral kalau misalkan dokternya pun kan kalau misalkan ngebur itu ada percikan-percikan air ya Oh iya. dari burnya. Itu langsung disedot oleh ekstra oral itu. Oh, langsung Jadi aman. dibersihkan ya pokoknya ya, langsung setelah ada pemeriksaan ataupun ada pasien mungkin langsung disterilkan, langsung dibersihkan gitu ya. Jadi untuk sahabat Bayu Karta yang mau datang setelahnya bisa aman dan juga nggak usah khawatir lagi ya. Dijamin aman. Aman Aman buat lah. kita, aman buat pasien. Iya betul. Nah, oke buat sahabat Bayu Karta mungkin yang belum tahu juga ya, kita informasikan ulang lagi nih bahwa di Rumah Sakit Bayu Karta itu ada dental center. Nah, untuk dokternya juga ada dokter gigi umum, ada dokter spesialis gigi anak, spesialis konservasi gigi, spesialis bedah mulut ya Bu ya. Lalu ada juga spesialis ortodonti ya Bu ya. Betul. Oke, buat sahabat Bayu Karta mungkin yang pengen tahu jadwal terupdate-nya ya Bu. Kan kadang suka ada yang nanya nih jadwal dokter ya Mas ya. Betul. Nah, itu bisa dicek di Instagram story-nya Rumah Sakit Bayu Bayu Karta. Karta ataupun juga di Facebook-nya Rumah Sakit Bayu Karta ya. Atau mungkin ada teman-teman sahabat Bayu Karta yang mau tanya-tanya dulu nih, boleh langsung chat ke mimin kita di Instagram, di sosial media kita juga ya. Nah, sahabat Bayu Karta, sebelum saya akhiri podcast kita di siang hari ini, izinkan saya untuk tetap mengingatkan sahabat Bayu Karta semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, dari Ibu Anita dan juga dari Mas Aldi mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat Bayu Karta semua nih dalam rangka kesehatan mulut sedunia di hari ini, silahkan. Pesannya ya? Pesan-pesannya. Pesan-pesannya. Yang pertama sih jangan lupa gosok gigi. Terus yang pertama ya. Ya, gosok gigi 2 kali sehari ya tadi yang disebutin oleh Ibu Nita. Kalau misalkan mau lebih itu silakan bonus ya. Misalkan pagi hari sebelum hari, sarapan ya Bu ya betul. biasanya ya. Terus yang kedua kontrol. Itu rata-rata warga di Indonesia tuh ya malas untuk kontrol. Jadi kalau misalkan Nggak ada keluhan. kalau nggak ada keluhan ya nggak akan datang ke ini. Tahu-tahu giginya udah rusak dan pasti lebih parah gitu Ya, untuk kalau tindakan. lebih parah, biaya lebih banyak, lebih panjang kunjungan. Iya, Makanya harus sering-sering. Betul. Betul. Itu aja sih. Oke, itu aja ya. Nah, sahabat Bayu Karta tuh jangan lupa sikat gigi sama rutin kontrol ke dokter gigi. Tentu Meskipun aja nggak ada kontrolnya. keluhan ya. Tentu aja kontrolnya kemana Bu? Ke Bayu Karta. Ke Bayu Karta. Dental Center. Dental Center ya sahabat Bayu Karta ya. Dijamin aman. Dijamin aman. Betul. Oke, sahabat Bayu Karta, demikian podcast kami pada siang hari ini. Nantikan terus podcast-podcast Rumah Sakit Bayu Karta yang tentunya kami informasikan juga dengan informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk diketahui oleh sahabat Bayu Karta. Serta pantengin terus sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Rumah Sakit Bayu Karta. Oke, salam sehat selalu. Sakit itu nggak ribet kemana? Bayu Karta aja. aja. Sampai jumpa lagi.